Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan standar sarana prasarana di ruangan anak pada mata kuliah manajemen keperawatan. Yang anggotanya terdiri dari saya Widya Nurul Agni, Sinta Safari, Mila Permatasari, dan Kridayanti Nurfitria. Untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama akan dibacakan oleh Sinta Safari. Pengertian ruangan anak. Perawatan anak adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik secara preventif, diagnostik, kuratif, dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk anak-anak yang berumur 28 hari sampai 18 tahun. Visi dan misi. Visi, memberikan pelayanan kesehatan anak yang berkualitas. Misi, meningkatkan mutu pelayanan medis dan non-medis yang berstandar keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan fasilitas baik sarana maupun prasarana menyangkut peralatan medis dan non-medis dengan berorientasi kepada keselamatan pasien. Selanjutnya untuk pemateri kedua. Selanjutnya, filosofi keperawatan anak. Training yang diberikan kepada setiap tenaga kesehatan home care, khususnya perawat anak, akan berfokus kepada keluarga, family cancer care, dan menghindari risiko trauma atau traumatic care. Family cancer care atau perawatan yang berfokus kepada keluarga adalah unsur terpenting dalam memberikan pengasuhan atau keperawatan kepada anak di dalam keluarga. Traumatic care adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah risiko trauma kepada anak atau keluarga ketika pemberian tindakan keperawatan, sehingga perawat harus benar-benar memperhitungkan dari setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, traumatic care mempunyai prinsip untuk menurunkan sekaligus mencegah perpisahan keluarga dan membantu orang tua dalam memberikan pengasuhan, merawat, mengontrol, mencegah trauma, dan mengurangi risiko cedera kepada anak. Dengan begitu, maka dapat dipastikan jika tenaga kesehatan home care benar-benar mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan bayi, anak, atau ibu di tempat tinggal pasien sesuai dengan panduan atau SOP. Rencana sarana dan prasarana. Pelayanan yang dilakukan di ruangan A, B adalah merawat pasien infeksi, non-infeksi, bedah dan non-bedah. Ada dengan jumlah tempat tidur yaitu 50. Kelas 2 terdapat 25 tempat tidur, kelas 3 terdapat 25 tempat tidur, ruang observasi 3 tempat tidur, ruang isolasi 2 tempat tidur, dan memiliki ruang bermain. Rencana SDM yang dimiliki: 1 dokter spesialis anak 4 orang, dokter spesialis bedah anak 1 orang, dokter ortopedi 4 orang, dokter bedah umum 4 orang, dokter umum 2 orang. Lalu ada perawat. S1 keperawatan 6 orang, D3 keperawatan 17 orang, petugas administrasi 2 orang, cleaning service 3 orang. Lalu ada peralatan yang dimiliki: troli emergensi 1 buah, nebulizer terdapat 2 buah, monitor terdapat 1 buah, EKG terdapat 1 buah, tensi digital 2 buah. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada kepala ruangan.
Yang pertama ada perencanaan. Yang pertama menunjuk ketua tim akan bertugas di ruangan masing-masing, mengikuti serah terima pasien di shift sebelumnya, mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien seperti gawat, transisi, persiapan pulang bersama ketua tim. Yang keempat, mengidentifikasi jumlah perawat yang dibutuhkan berdasarkan aktivitas dan kebutuhan klien bersama ketua tim, mengatur penugasan atau penjadwalan. Yang kelima, merencanakan strategi pelaksanaan keperawatan. Yang keenam, mengikuti visit dokter untuk mengetahui kondisi patofisiologi tindakan medis yang dilakukan, program pengobatan, dan mendiskusikan dengan dokter tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. Yang ketujuh, mengatur dan mengendalikan asuhan keperawatan. Yang kedelapan, membimbing pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang kesembilan, membimbing penerapan proses keperawatan dan menilai aspek. Yang kesepuluh, mengadakan diskusi untuk pemecahan masalah. Kesebelas, memberikan informasi kepada pasien atau keluarga yang baru masuk, membantu mengembangkan niat pendidikan dan latihan diri, membantu membimbing terhadap peserta didik keperawatan, menjaga terwujudnya visi dan misi keperawatan dan rumah sakit. Yang kedua ada supervisi. Supervisi atau pengawasan. Yang pertama, melalui komunikasi, yaitu mengawasi dan berkomunikasi langsung dengan hakim maupun pelaksana mengenai aspek yang diberikan kepada pasien. Yang kedua, melalui supervisi. Yang pertama ada pengawasan langsung melalui inspeksi, mengamati sendiri atau melalui laporan langsung secara lisan dan diperbaiki atau mengawasi kelemahan-kelemahan yang ada saat itu juga. Yang kedua, pengawasan tidak langsung, yaitu mengecek daftar hadir ketua tim, membaca dan memeriksa rencana keperawatan, serta catatan yang dibuat selama dan sesudah proses keperawatan dilaksanakan atau didokumentasikan, mendengar laporan Katim tentang pelaksanaan tugas. Yang kedua ada supervisi. Tugas-tugas rutin yang harus dilakukan oleh supervisor setiap hari menurut detail tahun 1987. Yang pertama, 50-30 menit sebelum pertukaran shift. 1. Mengecek kecukupan fasilitas, peralatan, sarana untuk hari itu. Yang kedua, mengecek jadwal kerja. Yang keduanya, atau B, 15-30 menit pada waktu mulai shift, mengecek personil yang ada, menganalisa keseimbangan tenaga, mengatur pekerjaan, mengidentifikasi kendala yang muncul, mencari alternatif penyelesaian masalah supaya dapat diselesaikan. Yang C, 6-7 jam sepanjang hari. Yang satu, mengecek pekerjaan setiap perawat, mengarahkan, menginstruksi, mengkoreksi, dan memberi latihan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengecek kemajuan pekerjaan. Yang ketiga, mengecek pekerjaan rumah tangga. Yang keempat, mengecek personil, kenyamanan kerja, terutama personil baru, berjaga di tempat bila ada pertanyaan, permintaan bantuan lain-lain. Yang keenam, mengatur jam istirahat perawat. Ketujuh, mengidentifikasi dan mencatat problem yang muncul pada saat itu dan mencari cara memecahkannya. Yang kedelapan, mengecek kembali kecukupan alat, fasilitas, sarana sesuai kondisi operasional. Yang kesembilan, mencatat fasilitas atau sarana yang rusak kemudian melaporkannya. Yang ke-10, mengecek kecelakaan kerja. 11, menyiapkan laporan mengenai pekerjaan secara rutin. Yang ke-4, 15-30 menit sekali dalam sehari, yaitu mengobservasi satu personil atau aneka kerja secara kontinu. Yang kedua, melihat dengan seksama hal-hal yang mungkin terjadi. Yang sebelum pulang, membuat daftar masalah yang belum terpecahkan dan berusaha untuk memecahkan keesokan harinya. Pikirkan pekerjaan yang telah dilakukan sepanjang hari dengan mengecek hasilnya, kecukupan material dan peralatannya. Yang ketiga, melengkapi laporan harian. Dan yang terakhir, membuat daftar pekerjaan untuk keesokan harinya. Yang ketiga ada ketua tim. Perencanaannya mengikuti serah terima pasien dan dari shift sebelumnya bersama kepala ruangan. Kedua, bersama kepala ruangan melakukan pembagian tugas untuk anggota tim atau pelaksana. Yang ketiga, menyusun rencana asuhan keperawatan. Yang keempat, menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang kelima, memberi pertolongan segera pada pasien dengan masalah kedaruratan, melakukan ronde keperawatan bersama kepala ruangan. Yang ketujuh, mengorientasikan pasien baru. Yang kedelapan, melakukan pelaporan dan pendokumentasian. B, ada pengawasan.
yaitu yang pertama melalui komunikasi, mengawasi dan berkomunikasi langsung dengan anggota tim atau pelaksana asuhan keperawatan kepada pasien. Yang kedua melalui supervisi atau melihat atau mengawasi pelaksanaan asuhan keperawatan dan catatan keperawatan yang dibuat oleh anggota tim atau pelaksana serta menerima atau mendengar laporan secara lisan dari anggota tim atau pelaksana tentang tugas yang dilakukan. Yang ketiga, memperbaiki, yaitu mengatasi kelemahan atau kendala yang terjadi pada saat itu juga. Yang keempat, melalui evaluasi, yaitu mengevaluasi kinerja dan laporan anggota tim atau pelaksana dan membandingkan dengan peran masing-masing serta dengan rencana keperawatan yang telah disusun, seperti penampilan kerja anggota tim atau pelaksana dalam melaksanakan tugas. Yang keduanya, upaya peningkatan kemampuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada anggota tim atau pelaksana, mengatasi masalah dan menetapkan upaya tindak lanjut, memperhatikan aspek etik dan legal dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, dan yang terakhir, melakukan pelaporan dan pendokumentasian. Dan yang keempat, ada perawat pelaksana, yaitu melaksanakan serah terima setiap penggantian dinas dan mencakup pasien dan peralatan. Melakukan asuhan keperawatan pasien yang meliputi mengkaji keadaan pasien, membuat rencana keperawatan, melakukan tindak keperawatan, melakukan evaluasi, melakukan pencatatan atau pendokumentasian. Yang C-nya atau yang ketiga, menyiapkan, memelihara, menyimpan alat agar siap pakai. Merencanakan intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah dan membuat langkah atau cara pemecahan masalah. Selanjutnya, melaksanakan tindakan keperawatan sesuai rencana, melakukan dinas rotasi sesuai jadwal yang telah dibuat oleh kepala ruangan, memelihara lingkungan untuk kelancaran pelayanan, melaksanakan program orientasi kepada pasien tentang instansi kesehatan dan lingkungannya, menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarganya maupun dengan anggota tim kesehatan, membantu menunjuk pasien kepada petugas kesehatan lain yang lebih mampu untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ditanggulanginya, mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh dokter penanggung jawab atau perawat kepala ruangan. Yang terakhir, menyiapkan pasien yang akan keluar, yang meliputi menyediakan formulir untuk menyelesaikan administrasi seperti surat izin pulang, surat keterangan sakit, petunjuk di lab, resep obat jika perlu, surat rujukan atau pemeriksaan ulang, dan surat keterangan lunas membayar. Dan yang kedua, memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pasien, misal mengenai bilik dan tentunya pemeriksaan ulang di rumah sakit atau instansi kesehatan lain. Materi selanjutnya yaitu tidak. Rencana metode keperawatan. Yang pertama, metode kasus. Menurut Sitorus pada pada 2006, metode ini perawat Arwani dan Supriyatno 2005. Metode fungsional ini efisien, namun penugasan seperti ini tidak dapat memberikan kepuasan kepada pasien maupun perawat. Keberhasilan asuhan keperawatan secara menyeluruh tidak bisa dicapai dengan metode ini, karena asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien terpisah-pisah dengan tugas yang dibebankan kepada perawat. Metode tim. Metode ini merupakan pemberian asuhan keperawatan, yaitu seorang perawat profesional memimpin sekelompok tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada kelompok klien melalui upaya kooperatif dan kolaboratif. Yang keempat, metode keperawatan primer. Menurut Nusalam 2007, metode penugasan di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien, mulai dari pasien masuk sampai keluar
rumah sakit. Metode modular. Menurut Cleares 1994, metode modular merupakan bentuk variasi dari metode keperawatan primer dengan perawatan profesional dan non-profesional bekerja sama dalam memberikan asuhan keperawatan. Di samping itu, karena 2 atau 3 orang perawat bertanggung jawab atas sekelompok kecil pasien. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 5. Bila ada salah kata atau penyampaian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.